Salah satu ciri orang yang sudah berma'rifat, dia tetap hatinya damai, tetap bersaudara dalam perbedaan. Ini sudah sama torikohnya masih bisa ikhtilaf, iftiraq, berarti ente bukan arifin, ente jahilin, ya? Tidak menatap kepada selain Allah walaupun Allah izinkan menatap. Ini apa kesimpulan saya baca ini. Dengar seperti tidak menatap kepada amal. Amal itu makhluk bukan? Maka jangan merasa sudah beramal. Itu tidak wara'. Maka tidak boleh juga merasa orang sudah suluk. Enggak elok juga merasa sudah jadi orang torikoh. Situ orang torikoh. Emang orang torikoh itu dijamin masuk surga? Emang orang torikoh dijamin diundang ke hadirat Allah? Kan belum juga. Ya? Wara' itu bukan bergaya susah. Wara' itu apa adanya aja. Wara' itu bukan ekspresi zahir. Wara' itu as-sabr wal yakin fil hidayah. Ketahanan diri dan kemantapan yakin dalam menjalani petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wara' sebenarnya. Menahan diri untuk gak keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut wara', kata beliau. Ini diambil dari surat Sajdah ayat 24 ya. بالجماعة والاعتكاف في أفضل الشهور والحمد لله الذي أعاننا على ذكره وشكره وفضلنا بحسن عبادته ونسأل الله أن يختمنا بأحسن الختام آمين يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة, alhamdulillah kita sudah hampir selesai ya i'tikafnya. Insyaallah hari ke-9 sudah boleh. Kalau mau balik silakan balik. Ya, insyaallah ya. Mau nginap di sini juga masih boleh. Dan syukran li Dr. Abuya Syekh Aldami Putra An-Naqsyabandi As-Sammani. Barakallahu fik ya. Fi ta'limik wa fi tarbiyatik wa irsyadik li ikhwatina al-muridin. Asallahu yarfa' darajatak fil aliyyin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga di surau seberang sana ada Buya Zul Asfi ya. Ada, alhamdulillah hari ini ada Buya Yunal. Wah, ada Buya Yunal sini. Biasanya di surau seberang satu lagi. Hari ini Lura Ali ke sana ya. Baik, ini lanjut dari kitab yang kemarin, kitab Jami'ul Usul. Kitab Jami'ul Usul ini ditulis oleh Maulana Ahmad Diyauddin Al-Khumushkhanawi, orang Turki. Tapi mutakallim bil Arabiyyah, dia bagus bahasa Arabnya, dan muhaddis, ahli hadis. Dia hafal banyak hadis dan mengerti kualitas-kualitas hadis. Dan punya kitab judulnya Ramuz fil Hadis, Rumus. Jadi semacam katalog hadis. Di zaman itu belum ada katalog online, belum ada buku online, maka dia nulis katalog hadis. Beliau ini seorang mudarris dan mufti. Ini ajib karena bukan orang Arab tapi orang Turki. Gurunya banyak sekali tapi dalam thariqah. 40 thariqah diambil dari gurunya, namanya Ahmad bin Sulaiman Al-Arwadi. Gitu ya, Arwadi ya. Akhadha minhu 40 thariqah atau aksar, jadi ngambil 40 thariqah darinya. Namun dia dikhususkan kepada Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, karena Naqsyabandiyah Khalidiyah mencakup Qadiriyah, Kubrawiyah, Khistiyah, Suhrawardiyah ya. Dan di situ ada khalwatnya, berarti ada thariqat khalwatiyahnya. Zikir lataif yang antum amalkan itu pertama kali Kubrawiyah yang memakai ya. Titik 7 itu bukan titik yang spesial amat, itu biasa. Jangan merasa kalau udah zikir di situ udah jadi wali. Biasa aja. Ya, kita sedang belajar mengingat Allah. Syukur-syukur Allah membantu kita untuk mengingatnya selama-lamanya. Amin ya rabbal. Makanya kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku mengingat Engkau. Berarti yang mengingat Allah siapa? Dia sendiri.
Dia yang rububiyahnya menghadap kepada dia yang uluhiyahnya. Itu yang disebut zikir. Kita ini rububiyahnya Allah, tajalli rububiyah Allah, manifest pengejauhan tahan dari ke Rabb. Apa arti terjemahan rububiyah ini? Kepemilikan, ketuhanan yang bersifat mencipta, itu rububiyah. Ketuhanan yang bersifat memiliki, ketuhanan yang sifat raja di raja, itu rububiyah. Ketuhanan yang bersifat ini, dia menatap kepada dirinya sendiri, keesaannya disebut uluhiyah. Makanya zikir tahlil, zikir tauhid, la ilaha illallah. Ilah itu berarti hanya dia yang berhak disembah, hanya dia yang berhak dicinta, hanya dia yang berhak dituju, hanya dia, itu ilah. Ya, maka uluhiyah adalah lafaz ketauhidan Allah tentang dirinya, sedangkan rububiyah ketauhidan Allah dalam keragaman makhluknya. Ini bukan rububiyah versi saudara kita Wahabi, bukan. Ini versi kita Ahlu Sunnah sendiri ya. Kita sendiri punya mustalahat itu. Ada mustalahat istilah rububiyah dan uluhiyah. Diambil dari mana? Dari Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi. Rabb artinya pemilik. Ya. Pemilik, pencipta, raja di raja alam semesta. Maka kita ini marbub, yang dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh. Jadi jika ada orang memuji kita, sebenarnya siapa yang sedang dipuji? Allah yang sedang dipuji. Insya Allah ini sudah hari keberapa? Udah lupa hari ya? Saya juga lupa hari. Hari keberapa ini jomblo? Sudah 28 ya, Alhamdulillah. 28 kalau versi Kemenak ya. Kalau di Singapura, Malaysia, Brunei baru 27. Kayaknya saya cenderung yang ke sana itu. Cuma kami punya ulul amri, jadi harus hormat kepada ulul amri kami ya. Mari kita mulai kitab Ahmad Khumus Khonawi ini dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oh ya, tambahan maklumat tentang beliau. Ahmad Khumus Khonawi ini, dia pernah hijrah ke Mesir, dan di Mesir dia punya murid masyayikh Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu tidak ada urusannya dengan Wahabi. Al-Azhar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab lebih dari 4 bahkan 9 mazhab diakui, dan bertasawuf, berthariqah. Jadi saya agak prihatin dengan saudara-saudara saya tamat Azhar tapi malah kemudian menentang 3 asas Al-Azhar itu ya. Kita doakan hati kita dan mereka kebuka, amin ya rabbal alamin. Dan Ahmad Khumus Khonawi mengangkat lebih dari 100 mursyid. Jadi ada orang nanya ke saya di Jawa, loh kok ngangkat mursyid banyak? Guru ente ngangkat mursyid banyak? Lah sebelum saya, buku yang kamu pegang itu, jadi dia sedang pegang kitab. Judul kitabnya adalah Jami'ul Usul Al-Awliya. Dia bilang itu pengarang kitab yang kamu pakai itu mengangkat mursyid lebih dari 100 mursyid. Kalau hitungan di sejarah 111, tapi hitungan saya 200 lebih. Karena banyak yang tidak didaftar. Karena dulu tidak ada namanya Hayatul Irsyad. Kalau diribat kita buat namanya Dewan Irsyad. Jadi orang yang diangkat itu lewat Buya Dr. Aldo Midun. Nggak bisa mengangkat sendiri ntar ya. Buya dokter dulu nanti. Nanti disesuaikan audiensnya, apa jamaahnya. Jika jamaahnya memerlukan orang yang jago baca kitab, maka mursyidnya jago baca kitab. Jika tidak memerlukan begitu, jika rohaninya sudah siap, kita siapkan juga yang begitu. Nggak saklek juga, cuma idealnya ya, idealnya jika tidak kuat sendiri berdua ya. Ahmad Khumus Khonawi ini sezaman dengan Syekh Ismail Simabur yang di silsilah kita ini, yang ada di situ ya, di belakang itu. Jadi Syekh Abdullah Afandi itu sezaman dengan Ahmad bin Sulaiman Al-Arwadi tadi. Arwadi Pak Adwari, Arwadi ya. Beliau
khalifah dari Maulana Khalid. Jadi Maulana Khalid punya murid Ahmad bin Sulaiman, punya murid namanya Ahmad Khumus Khanawi. Jalur Turki. Makanya di Turki pusat tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah terbesar setelah Indonesia. Yang paling besar Indonesia. Ya. Malaysia pun sanadnya sebagian besar dari Rokan, dari Langkat ya. Saya nggak tahu di Brunei masih ada tidak sanad, sudah meninggal ya, sudah meninggal. Dan sampai hari ini di Riau ada satu negeri disebut negeri 1000 suluk. Walaupun suluk-suluknya juga banyak di sini, cuma yang dapat kampungnya Bang Edri ini, sama kampungnya Umi Ir nih, istrinya Buya Yunal ya. Kalau di sana 1000 suluk, di sini berapa suluk? Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa sampai hari ini amalan-amalan ahlu sunnah masih berkembang kuat ya. Dengan segala konflik dan dinamikanya ya. Ya, Buya Abdurrahman sangat paham konflik-konflik sesama pengamal thariqah ya. Ada yang menggugat ijazah lah ya, ada menggugat kewalian lah, dia juga belum tentu wali ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari kehidupannya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba untuk yang terbaik. Terbaik menurut Allah, bukan menurut makhluk. Nah, hari ini ada syirik khafi, orang mempertimbangkan kalam makhluk tapi tidak memperhatikan kalam Khalik. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan nanti di negeri jiran berkembang lagi thariqat ini dengan mudah ya. Semoga mufti-muftinya Allah buka dada dan pikirannya bahwa ini manhaj ahlus sunnah, dan ahlus sunnah sangat luas dalam bab kemakrifatan. Jadi jika ada perbedaan saya dengan para kiai, itu bukan bab akidah, itu lebih kepada knowledge, kemakrifatan, dan itu boleh beda. Jangankan dalam bab tasawuf, dalam fikih mazhab pun boleh berbeda, apalagi dalam bab thariqah, apalagi dalam bab hakikah, apalagi dalam bab. Jadi semakin dia kepada ke atas itu, semakin orangnya luas. Maka min alamatil arifin, min alamatil arifin al-iktilaf fil ikhtilaf. Salah satu ciri orang yang sudah bermarif, dia tetap hatinya damai, tetap bersaudara dalam perbedaan. Ini sudah sama thariqahnya masih bisa ikhtilaf, iftiraq, berarti ente bukan arifin, ente jahilin ya. Na'udzubillah semanau, udah sama thariqahnya, udah sama amalannya, masih suka bentrok. Jangan-jangan ada sifat sibaiyah, sifat karakter kebinatang buasan di dalam diri ya, yang belum beres tapi sudah dapat ijazah, akhirnya mencari-cari kesalahan kawan sendiri, saudara sendiri. Na'udzubillah. Dan itu terjadi sampai ke mana-mana ya, hatta di Arab sudah terjadi. Kita mohon kepada Allah, jika ada penyakit-penyakit kerohanian ini Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin, dari diri kita ataupun siapapun. Amin ya rabbal alamin. Dan jalur Ahmad Khumus Khanawi ini, dia punya murid Hasan, ayah dari Al-Kautsari, Syekh Al-Kautsari. Syekh Al-Kautsari punya murid namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani punya murid, itu guru-guru saya. Dari beliau saya ngambil ijazah kitab. Mobil khusus ada seorang syekh dari Yaman, tinggal di Uni Emirat, saya tidak saya sebut namanya, nanti orang cari fitnah dia nanti ya. Beliau mengijazahkan semua thariqah yang dia dapat, seperti dulu imam ini dapat ijazah. Jadi ijazah itu ada yang mutlaqan umum, ada yang muqayyad, yang khasah, yang tersendiri. Dan dia mengatakan ajastuka bijami'it tara'iq khususan thariqah kaza wa kaza ya. Aku ijazahkan kamu semua thariqah yang aku dapat dari gurunya, dari Syekh Yasin, secara sanad riwayat. Sanad apa? Namun sanad riwayat itu ijazahnya disebut tabarruk, seperti tabarruk ngambil berkah. Jika seorang murid yang dapat ijazah ini ingin mengembangkan thariqahnya, dia mesti dapat sanad tarbiyah wal irsyad, sehingga dia tahu cara membimbing murid sebagaimana dulu pernah dibimbing oleh gurunya ya. Namun untuk ijazah kita, ijazah awrad, dia boleh kasih dengan sanad ijazah apa tadi? Tabarruk. Tapi untuk mentarbiyah
mesti ijazahnya ijazah irsyad. Itu beda ya. Jadi secara sanad thariqah alhamdulillah kita muttasil hampir dengan semua thariqah yang ada, baik sebagiannya irsyad, kemursidan ataupun tarbiyah tabarukatnya. Dan di muqaddimah kitab ini disebutkan daftar thariqah yang inilah yang jadi dasar jam'iyah thariqah yang ada di Indonesia untuk mendata thariqat yang mu'tabar. Tapi sebenarnya itu berkembang, sampai hari ini berkembang ya. Jangan sampai itu jadi berhala baru di jam'iyah ya, yang nggak ada ketulis di situ dia nggak pakai, ada aja dia nggak pakai. Satu thariqah yang hari ini misterius namanya Khadiriyah, thariqat Nabi Khidir. Ketika itu dimunculkan mereka nggak percaya juga ya. Artinya apa? Emang mereka sudah menutup dirinya dari hal-hal yang baru, dari hal-hal yang sebenarnya Allah izinkan untuk dibuka. Di sini nanti ada ya di muqaddimah teman-teman, ada thariqat Qadiriyah, ada thariqat Uwaisiyah. Uwaisiyah itu nggak jumpa fisik, jumpanya rohani. Termasuk ada Alawiyah, ya, ada Syu'baniyah, ada Khistiyah, ada Rumiyah, bahkan juga thariqat Ghazaliyah, ada Khalwatiyah, ada Jalwatiyah, banyak. Al-Akbariyah, thariqatnya Imam Ibn Arabi. Loh kok sekarang orang bilang Ibn Arabi sesat? Katanya dia berthariqah. Ya, nah ini yang saya kemudian punya catatan. Jadi kita kalau tidak ahli-ahli amat gak usah komentar ya. Lau sakatal jahil, seandainya orang jahil diam, intahal khilaf, beres masalah sebenarnya. Jadi kapan banyak masalah kalau orang nggak ngerti mengomentari hal yang dia tidak mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amal wara. Ya, adapun kewaraan. Benar dia wara ya. Oh, woi, ghalabaka ma ghalabaka. Sahih wara. Baik. Ini wara bukan wara versi umum. Beliau lagi cerita wara bab kerohanian. Wara secara umum tarkul mubah khaufan min al-wuqu' ila al-makruhat ya, wal muharramat. Kalau wara secara umum yang dipahami orang, meninggalkan hal yang boleh khawatir terjebak kepada yang makruh apalagi haram ya. Itu definisi umum. Alhamdulillah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat itu ya yang sesaat. Tapi wara yang dimaksud di kitab ini ada multifat ila ma siwallah. Tidak menatap kepada selain Allah walaupun Allah izinkan menatap. Ini apa kesimpulan saya bacain. Benar seperti itu. Tidak menatap kepada amal. Amal itu makhluk bukan? Maka jangan merasa sudah beramal. Itu tidak wara. Maka tidak boleh juga merasa orang sudah suluk. Enggak elok juga merasa sudah jadi orang thariqah. Situ orang thariqah. Emang orang thariqah itu dijamin masuk surga? Emang orang thariqah dijamin diundang ke hadirat Allah? Kan belum juga. Ya. Ada yang sering kita dengar perempuan yang sangat keji amalnya, ya. Tapi dia cukup ngasih anjing minum, Allah ampunkan semua dosanya. Orang kalau diampunkan dosanya dia wali berarti. Ada orang ngambil, ada nama Allah dibuang di tong sampah diambil. Allah kemudian, kalau bahasa kita apa ya? Allah memperhatikan nilai itu. Jadi kita ini sedang cari perhatian Allah sebenarnya. Ya. Si perempuan itu kenapa dia berisi anjing minuman? Karena dia merasa lebih hina daripada anjing. Maka dia ketika lihat anjing itu kesusahan, kasih minum. Dia menganggap, aku lebih hina dari kamu. Jadi dua hal sebenarnya. Zahirnya dia kasih minum, ada rahmah di situ. Pada dirinya dia merasa dirinya lebih hina. Maka semua yang ngaji di zawiyah, di ribat kita, mohon diamalkan ini. Kalau duduk di luar, ketemu orang, amalannya apapun, thariqahnya apapun, tolong jangan merasa lebih dari mereka. Itu kesimpulan kajian Buya kemarin ya.
Mulai belajar dari sekarang. Jadi kalau duduk begini jangan merasa dirinya lebih spesial dari kiri kanannya. Katakan, ya Allah, Engkau maha tahu semua aibku. Ya Allah, Engkau maha tahu dalaman diriku. Ya. Seandainya ini diri antum nih dibuka aibnya, gimana? Kira-kira kawannya masih bawa kawan sama dia nggak? Nggak. Cici sama kita. Nih dibuka nih aib antum satu aja. Gimana kira-kira? Gak usah yang di kolbu di sini aja. Satu aja dibuka. Kira-kira gimana? Semua kita jijik. Bahkan kita pun jijik sama diri kita sendiri. Jadi nggak usahlah merasa diri ini lebih baik dari orangnya. Itu hakikatul tawadhu. Ya. Tidak memandang dirinya. Kalau wara, dia tidak memandang, melirik kepada selain Allah. Meskipun Allah mengatakan siru fil ardh, jalanlah di muka bumi, tapi dia tidak menatap bumi sebagai bumi. Wanzuru ila sama, tataplah ke langit, dia tidak melihat langit sebagai langit. Kalimatnya di Quran, ya, afalam yanzuru ila sama. Nah, kemudian kalau di surat Qaf, afalam yanzuru ila sama, kaifa banaina fawqahum kaifa banaina. Bukan langitnya, tapi kaifa banaina. Bagaimana kami meninggikan langit. Jadi yang dilihat di langit itu bukan langitnya, tapi sang kami, sang akunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Melihat ke bumi bukan buminya, tapi melihat perintah begitu dari Allah. Maka kalau kita melatap kepada makhluk, menatap kepada kawan, menatap kepada pasangan, jangan pengen didatap diri kita. Ya, kalau ngajar nih, nggak usah tersinggungan, nggak dihargai orang, biasa aja. Ya. Kalau berkawan, jangan kemudian ingin ditatap, saya ini sudah diangkat menjadi murid thariqah fulan, ya, apalagi sudah diangkat jadi khalifah mursyid misalnya, apalagi sudah gak usah natap itu. Sekali menatap diri begitu, Allah tidak tatap kita. Ya. Inilah kaum mulai muncul di dunia thariqah, di majelis, karena orang ingin ditatap. Orang ingin merasa dihargai, ya, ya ananiyah barangkali ya. Ini agak unik bab waraknya. Faqalu laysa at-tariq bir-rahbaniyah wala bi'aqli syair wala bis-suf wa tasannu. Beliau mengatakan warak itu bukan kamu menjadi rahib yang tidak menikah, ya, yang jomblo menikah itu, ya. Wala bi'aqli syair, bukan dengan makan gandum kasar, beras murah. Wala bis-suf, ya, atau memakai baju wol yang kasar, pakai baju yang lusuh. Wa tasannu, atau dibuat-buat. Ya, kan banyak hari ini war-waraan, tawarruan, tasannuan. Ya, tawaduknya pun tawaduk dibuat-buat. Banyak hari ini, ya. Coba singgung dikit keluar aslinya, ya. Orang tawadhu itu cara ceknya gimana? Hina dia sih, hina-hinanya dia marah. Tapi ente nggak punya hak menghina dia. Itu tugas guru. Guru boleh melakukan itu. Jika guru ingin melihat ada kesombongan di hati murid, tapi ini bukan thariqah nafsiyah, biasa ini thariqah Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir kalau ngajar langsung ekstrim, langsung to the point. Jika ada murid merasa dirinya alim, dibodoh-bodohin depan orang. Jika merasa kaya, dimiskin-miskinkan, diambil terus duitnya. Itu dulu di Sidoarjo itu ada namanya Gus Ud, Mbah Mas'ud ya. Itu kalau salaman sama dia mesti bawa duit. Kalau nggak bawa duit, dia bilang, Om, kau nih cinta dunia. Tapi bukan buat dia juga. Itu hidupnya itu. Orang nggak paham, dikira itu dia kiai suka duit, bukan. Dia kalau lihat di murid ada cinta duit, dia ambil. Muridnya suka jadwal, diputus jadwalnya. Ya, muridnya suka pangkat, dihina pangkatnya. Langsung dijatuhkan, dan itu thariqah cepat. Namun ibtila dan zilzalnya lebih dahsyat. Kan di Quran itu idhibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan ingatlah ketika orang beriman ditempa, diuji dan digoncang sekuat-kuatnya. Kalau ibtila tariqat nafsiyah, sedangkan zilzal tariqah khadiriyah,
Makanya dulu Gusmi itu nggak sempat nyimpan duit. Ini cerita khodamnya yang sampai meninggal membersamai. Ya, kenapa Sayyidina Khadir tidak mendatangi kata Sya'rani, tidak mau mengangkat murid kata Imam Sya'rani? Orang yang di kolbunya, bukan di kolbunya, di rumahnya ada duit. Ditemukan ente ada duit, dia nggak mau. Kan berat kan kalau tarekat hidayah kan? Ya yaudah tarekat nafsi aja lah. Ya, berat ya. Ini masih di sini masih buka handphone ya kan? Apalah nasib bisnisku ini ya. Niagaku ini gimana kerjaannya? Tapi guru ini baik sekali. Buya Aldo ini kan aslinya jalalnya luar biasa ini. Tapi rukhsahnya banyak bener ya. Ya, antum banyak minta maaf lah Buya Aldo. Syukur ya. Dan kami mohon maaf telat membersamai ya. Tapi insya Allah hati selalu bersama insya Allah. Apa kata beliau? Wara' itu bukan bergaya susah. Wara' itu apa adanya aja. Wara' itu bukan ekspresi zahir. Wara' itu as-sabr wal yakin fil hidayah. Ketahanan diri dan kemantapan yakin dalam menjalani petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wara' sebenarnya. Menahan diri untuk nggak keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut wara' kata beliau. Ini diambil dari surat Sajdah ayat 24 ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi wara' itu bagi dia orang-orang yang tahan dari jalur hidayah Allah. Dan yang kedua yakin. Jadi sabar itu ternyata nggak hanya urusan bala. Ada sabar para arifin. Mereka sabarnya menjalani hidayah. Kalau sabar kita apa? Sakit hati, gitu ya. Sakit hati, patah hati, itu sabar awam itu. Sabar awam. Sabarnya mereka, ini sabar ada syariat, beda sama nafsu kita, sabar nggak? Kuat nggak tuh? Wah, antum masih beruntung nggak punya guru aneh-aneh. Ya, kalau punya guru aneh-aneh, sabar nggak tuh? Masih jadi murid dia gitu. Ya, untung gurunya Pak dosen, alhamdulillah. Wa hadha thagrun karim li rajulin karim fi khamsu khisala sarbu taqwa wal wara' wal yakin wal ma'rifah. Ya. Dan persoalan besar ini hanya untuk orang-orang besar. Apa itu? Ada 5 hal yang sabar, takwa, wara', yakin, ma'rifat. Coba cek itu adanya di dalam diri atau di baju? Diri. Sabar di mana? Sabar itu di dalam diri, takwa dalam hati, wara sir, yakin ma'rifat sirul asrar. Dan nggak ada di ilmu fikih ini. Ada nggak pelajaran di fikih as-sabr? Al-yakin ada nggak? Nggak ada. Di usul fikih ada al-yakin la yuzalu bisyak. Tapi bukan yakin ini. Ini misalnya nih, ta'lim setelah 1 jam tidak tahu apakah sudah buang angin atau belum. Dalam usul fikih, keyakinan tidak hilang dengan syak. Antum syak atau tidak? Yakin nggak ada angin keluar? Nggak yakin, berarti masih wudu. Cuma segitu pembahasan yakin dalam usul fikih. Yakin dalam bab kerohanian lebih dari itu. Yakin itu turunannya taslim. Turunannya apa? Ya. Jadi yakin kita berguru ini sudah sampai taslim atau masih yakin bersyarat? Banyak orang yakin bergurunya karena keramat, karena gurunya tahu yang gaib-gaib. Jadi kalau guru ente nggak tahu yang gaib-gaib, ente nggak percaya gitu. Ada saya jumpa juga orang, dia percaya sama gurunya karena menurutnya gurunya nggak pernah dosa. Ya salam, ya Adomi, hari ini sudah dosa belum matanya? Sudah. Tadi khotbahin orang kan? Masya Allah. Ya, kali kata-kata aja ngata-katain orang ya kan? Itu puncak bener itu ya. Selama berapa hari di Nur Mutmainah pindah ke majelis ke masjid. Ya, sebenarnya ada sesuatu tadi itu, makanya kejadiannya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Puas lah ya. Para saliknya puas. Ke masjid pun yang gurunya sama. Allahumma sholli ala Muhammad.
Apa sabar? Idza udhiya alla yu'zi. Jika disakiti tidak balas menyakiti. Sanggup? Katanya mau bersama Allah. Kan muraqabah ma'iyah. Innallaha ma'as. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Betul lah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ayo. Apa sabar? Disakiti tidak mau, dikata-katai tidak balas mengatai, dihina tidak balas menghina. Masih ingat waktu kita dibuli-buli? Yang nggak sabar malah jamaahnya. Kita biasa aja. Ya, belajar sabar. Kita lagi belajar sabar. Dan itu terasa. Coba rasakan dihina orang, dicaci maki orang, dizolimi orang, lalu kita nggak balas. Dan rasakan sentuhan-sentuhan rahman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa orang sabar itu tidak membalas? Karena dia lihat bahwa yang sedang mengujinya bukan manusia, yang mengujinya adalah Allah. Kenapa orang kuat bersabar dan sabarnya unlimited? Li'annahu yara annal mubtali huwa Allah. Karena dia melihat pada hakikatnya yang sedang cubit dia, yang sedang uji dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pernah kita sampaikan ke Buya Yunal ya. Al-bala ainun ni'mah. Pada hakikatnya bala itu nikmat sendiri. Sebagaimana nikmat juga bala. Jika bala itu membuat kita ingat kepada Allah, maka dia nikmat. Jika nikmat itu membuat lalai kepada pemberi nikmat, berarti dia bala. Disebut istidraj ya. Ya, semoga kita diberi nikmat yang sebenar-benar nikmat, yaitu memandang sang pemberi nikmat. Oleh karena itu, mohon maaf, bagi saya semua takdir baik, walaupun orang pandang itu buruk. Ya, kenapa? Perkataan takdir baik dan buruk itu perkataan ilmu akidah, berdasarkan riwayat sebagian ahli hadis, Ibnu Umar. Tapi lain dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan kullihi, semuanya. Tapi kalau riwayat ahlul qulub wal asrar, kullu min indillah, segala sesuatu dari sisi, ya, maka bangunlah persepsi tentang Allah sedalam-dalamnya. Jadi kita nggak pernah lagi berpandangan buruk tentang apapun. Insya Allah. Al-wara as-sabr, al-wara fima yakhruj wa fima yadkhul min fammih wa fil qalbi alla yalij fihi ghairu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Wara itu ngatur yang masuk keluar dari mulut ini, kata-kata atau makanankah, ya, itu yang terbaik. Tapi ada wara secara qalbiyah. Apa kata beliau? Alla yalija fihi ghairu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Tidak ada yang masuk keluar dari mulut ini kecuali yang Allah ridhoi. Itu makanya Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Awliya mengatakan, la aqulu syai'an illa bi'idznir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak berkalam, tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak mentalak, tidak jalan, tidak keluar, tidak diam, tidak suluk, tidak zikir, kecuali dengan perintah izin Rasulullah SAW. Lah, gimana caranya? Ya, karena saya lihat hari ini banyak mufti menyesatkan salah satu pertemuan ruhaniah. Ada beberapa mufti baik di Indonesia ataupun di jiran. Ya, tidak menerima pertemuan rohani, dianggap itu menyalahi akidah. Ya akhi, hadza laysa min babil aqidah. Ini bukan bab akidah, ini bab zauqiyah. Ya, jangan masukkan wilayah fatwa. Jika jumpa rohani itu sesat, maka Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya yang ijma' kewaliannya tidak ada satu pun yang menolaknya. Hatta Wahabiyah, Salafiyah itu menerima kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani. Nggak ada nolak. Satu-satunya wali nggak pernah ditolakkan, maka digelar dia Sultanul Auliya. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirrahu. Kalau nggak diizin Nabi dia nggak makan. Kalau nggak diizinkan Nabi dia nggak. Coba antum, gimana cara tahunya itu? Jarak dia dengan Nabi 5 abad, 5 kurun, 6 kurun bahkan. Pertanyaannya, Nabi itu apanya yang sudah wafat? Ruhnya masih hidup? Masih bisa koneksi? Pasti. Maka beliau kasih kita semacam fasilitas. Ya. Min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alaihi ruhi fa'arudda alaihi salam. Tiadalah kamu bersalam kepadaku. Ini Nabi sudah wafat nih, ataupun jarak jauh. Aku sudah mati, kata beliau. Kalian mengucapkan salam dimanapun itu, kecuali Allah kembalikan ruhku
dan aku menjawab salam kalian. Jadi semua salam antum malam tadi sampai tadi sore ini dijawab semua oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah bisa jawab satu-satu nggak? Anta syamsun, anta matahari, tidak perlu menjawab satu-satu. Yang tumpah ruah dari sinar matahari menjawab semua hajat makhluk di bumi. Ya, cukup deh satu kali. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Wal yaqin fi ar-rizq wal ma'rifah bil haqq allati la tadillu ma'aha li ahadin min al-khalq. Yakin itu dalam bab rezeki, ya, baik rezeki yang zahir ataupun rezeki yang batin, termasuk rezeki berzikir, pengalaman berzikir itu bagian dari rezeki. Kok kawan bisa merasakan ini, saya tidak? Nah itu protes, itu nggak yakin namanya. Ya, kok kawan bisa melihat ini, saya tidak bisa melihat. Kok kawan serasa berjumpa Nabi, kok saya tidak? Berarti kurang. Kalau rasa itu diberi ke antum, kuat nggak? Ya, maka Allah kasih kepada siapa yang dikuatkannya, bukan berarti orang itu lebih kuat dari yang lain juga. Ya, seandainya semua kita ini diberi pengalaman rohani yang sama, natijah zikir, pengalaman zikir yang sama, ya mungkin antum ini ada yang pulang-pulang udah miring-miring dikit otaknya. Ya. Nggak bisa bedain mana alam zahir, mana alam batin. Kita kan selalu berdoa, ya, semua pengalaman zikir ini menambah kecerdasan. Ini bukan pulang-pulang jadi, ya itu sebabnya setiap sore ada majelis supaya waras, ya, biar tidak khayali hissi tapi khayalinya rohani mutlak, insya Allah. Sedangkan ma'rifat buahnya apa? Ketika engkau kenal Allah, kata beliau, engkau tidak akan merendah kepada seorang makhluk pun kecuali engkau melihat nurullah padanya. Ya. Wasabru innal aqibata lil muttaqin wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya. Qala asy-Syadzili al-wara' ni'mat tariq liman ajjala mirathahu wa ajala thawabah. Wara' itu senikmat-nikmat tariqah. Apa tadi wara? Ya, tidak memandang kesalahan Allah meskipun Allah bolehkan memandangnya. Al-wara' ni'mat tariq, itu senikmat-nikmat jalan. Jadi wara' itu kalau versi, mohon maaf ya, kalau versi awam, wara' itu siksaan diri. Seperti yang disebutkan di depan, tasannu, dibuat-buat. Ya. Ada orang yang ya kita jumpai melakukan itu, ya, saya nggak usah kasih contoh, nanti ada kelompok yang tersinggung, ya, dibuat-buat jadinya. Wara' itu dari sini, dari dalam, bukan mazahir fiqhiyah, bukan mazahir kalamiyah, bukan persoalan fikih dan aqidah. Liman ajjala mirathahu wa ajala thawabah, bagi orang yang Allah dahulukan miras warisnya ataupun thawabnya. Waris di situ artinya surga. Ulaika humul warithun, mereka orang-orang yang mewarisi surga dan didahulukan pahalanya. Faqad intaha bihim ilal akhdhi min Allahi wa 'anillahi wal qawlu billahi wal 'amal lillahi wa billahi 'alal bayyinati al-wadihah wal basirati al-fa'iqah. Gimana nerjemahnya nih Gus Hadi nih? Halnya mereka apa? Orang wara', karena dia tidak melirik lagi kepada selain Allah meskipun Allah izinkan. Mereka al-akhzu minallah, langsung kalau ngambil ilmu langsung ke, ngeri gak sebabnya? Ya. Ayat yang sering saya baca kalau malam, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah mengatakan kami lebih dekat daripada pembuluh darah. Arti Allah lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu dekat kepada dirinya. Artinya jika kesadaran dekat itu ada, saya kalau lagi perlu apa tinggal nanya Buya, saking dekatnya. Kalau lagi butuh apa tinggal bilang Buya, udah tolong ini. Kalau saya nggak tahu saya tanya Buya ini apa, saking dekatnya. Coba kalau nggak dekat beri nanya nggak? Nih berapa hari nih nggak beri nanya kan ke Buya Aldo? Karena itu nggak dekat-dekat amat kan. Kalau ini dekat, ya
Dia lagi sakar aja kita candain, kita pegang tangannya. Ya, lagi mabok, lagi mau zikir, pegang-pegangin tangannya. Ya tetap aja mabok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau nggak dekat kan nggak berani begitu. Ya. Nah, kalau orang dekat kepada Allah, itu nggak seperti antum bayangkan, wajahnya kemudian kayak nangis-nangis terus. Kalau dekat itu gimana? Maka dia asik sama Allah. Kalau nggak karibnya, kalau orang dekat karib itu, karib, sahabat karib gimana? Dia bisa bercanda, dia bisa curhat. Maka tempat curhat sejati itu cuma Allah. Nggak usah lah curhat-curhat ke makhluk. Nggak perlu-perlu amat lah itu. Antum curhat ke makhluk, nanti dia ukur kita sama dia. Oh, segitu doang. Ya. Coba kalau curhat kepada Allah, mau curhat dosa apa aja yang antum lakukan, Allah nggak pernah mengatakan, aku berhenti jadi Tuhan. Nggak ada. Ya, kan nggak ada. Tetap dia menjadi Tuhan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi al-wara' yang dimaksud di dalam kitab ini bukan lagi wara' versi salikin, tapi wara' versi arifin. Ini yang dituntut oleh beliau untuk kita. Ya. Karena kita tidak bisa selalu begini, ada fasilitasnya. Istafti qalbak. Allah itu menggenggam kalbu. Berarti kedekatan Allah ke wilayah mana? Namun ketika Allah mengatakan, tanyalah kalbumu. Kita kalau disuruh nih, saya bilang nih, tanya nih ke Dr. Falah. Antum nanya, siapa Falah? Ya kan, nggak kenal gua. Karena tidak kenal, nggak mau nanya. Nah, masalahnya sudah kenal belum dengan kalbunya? Apa yang bikin dia senang? Apa yang bikin dia gelisah? Sudah tahu kalbunya apa? Kalau orang sudah mulai tahu apa yang membuat kalbunya tenang, damai, sudah paham apa yang membuat kalbunya gelisah, dia baru boleh menjadikan kalbunya sebagai mufti. Ya, karena kalbu itu tenangnya hanya dengan Allah, gelisahnya dengan selain Allah. Kalau dia sudah tahu ini dan dia praktikkan bertahun-tahun dalam hidupnya, baru boleh dia mengatakan, saya bertanya ke dalam kalbu. Kalau belum, itu kalbunya belum layak jadi mufti. Sekolah dulu. Ya, fatwa urusan fikih sekolahnya tinggi sampai doktor, sampai orang kuliah ke UIN Al-Azhar. Kalau fatwa urusan kalbu, kuliahnya berthariqah, ya, bertasawuf. Jadi kalau nggak bertasawuf, antum sudah doktor pun nggak ngar. Nanti akalnya cerdas, tapi kalbunya jahat. Ya, ini yang disebut lain Mu'tazilah Iskandari. Masih disebut alim ke orang alim, tapi dia mengikuti nafsunya. Masih disebut jahilkah orang yang tidak sekolah agama, tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Manakah yang jahil, manakah yang alim? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang ini langsung mengambil kepada Allah, ilmunya berasal, maknanya dari Allah. Ya, wal qaulu billah, dia kalau berkalam, kalamnya menyertai Allah. Jadi kalau orang begini berkalam, ini kenapa kalbu kita nggak connect kalau diceramahin? Karena yang ceramah kalbunya lagi nggak connect, gitu aja. Jadi kalau kalam saya nggak ngefek ke kalbu antum, mungkin saya hatinya masalah, bukan hati antum yang, hati saya yang rusak. Hati antum baik-baik semua. Ya, baik-baik sebenarnya, bukan nanya, asli beneran. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Orang kalau menghidupkan qiyamul lail, khalwat bersama Allah, Allah akan turunkan kalam yang berat di kalbunya. Barulah dia bisa berkalam. Itu kalau didengar masuk langsung ke kalbu orang. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Kalam yang sama dikalamkan oleh orang yang beda, hasilnya beda. Ya, itulah keayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal lillah, ya. Ini dari kemarin zikir untuk apa? Biar lihat cahaya-cahaya, cahaya hijau gitu ya, cahaya kuning gitu, ya, biar lataifnya ada pelanginya gitu. Itu makhluk, nggak lihat itu nggak penting. Cukup niatkan melatih diri menyebut nama. Oh, di kitab ada punya natijah namanya, ya. Kalau ngelihat cahaya ini, ngelihat awan ini,
Itu makhluk. Lebih tinggi nama Allah daripada cahaya yang terlihat. Lebih tinggi nama Allah daripada warna-warna yang seliuran, yang datang-datang khatir-khatir. Ya, gak usah. Maka salah satu nikmat terbesar yang kita amalkan, yang kita dapatkan malam ini atau beberapa hari ini, Allah bantu setiap kita untuk menyebut nama yang berat. Itu nama, kalau ditaruh gunung hancur, taruh di hati antum masih hidup kan? Ya. Namun hancurnya manusia dia nangis, ya tersentuh, luar biasa. Maka sekeras apapun hati, masuk nama Allah, langsung air matanya ngalir ya. Dan yang tidak mengalir air matanya, nggak nangis, tangisilah. Kenapa antum nggak bisa nangis? Apa masalahnya? Tangisi diri kita, kenapa kita nggak bisa nangis? Jadi kalau nggak tahu cara nangis, nah, tangisilah ketidaktahuan antum nggak bisa nangis itu. Masa sebut nama Rasulullah nggak rindu-rindu sama Rasul? Aneh. Sebebal apa hati itu? Sekeras, seliar apa nafsiyah kita kok nggak bisa rindu sama Rasul, itu aneh. Ya. Padahal ciri-ciri orang yang betul-betul berinduk kepada ruhaniyah Rasulullah SAW, disebut nama Rasulullah Ahmad, Rasulullah Muhammad, itu ramahnya berindu. Ada rindu yang luar biasa. Ya, semoga Allah berikan kerinduan itu. Maka meminta rindu itu salah satu sunnah Nabi. Allahumma inna nas'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikan kami rasa rindu untuk menatap Engkau, dan mustahil langsung menatap Allah kecuali melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu bagi kami al-fakir, salawat itu wajib. Karena Allah mewajibkan pada dirinya, belum ada alam semesta Allah sudah salawat. Melebih duluan wajibnya, ya. Jadi jangan salah faham kalau dulu kita pernah mengatakan salawat lebih wajib daripada salat. Bukan seperti yang dipahami orang awam, bukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wabillahi ala al-bayyinati al-wadhiha wal basir al-faka wa hum fi umum aqatim wa sir awalim la yudabbirun. Mereka di semua hal mereka la yudabbirun, tidak memilih untuk mentadbir dirinya, tapi mereka dipilihkan. Itulah para nabi. Nabi itu nggak bisa memilih, nabi itu dipilihkan. Maka disebut al-mujtaba, al-mustafa. Ya, nabi itu terpilih dan dipilih. Ya. Maka mereka ini tidak merasa mentadbir alam, mentadbir diri. Dia menyaksikan Allah lah yang mengatur dirinya. Sekali saja kita mengatur diri, ya, apa yang terjadi? Gelisah. Makanya Imam Mu'ta'ilah nulis kitab Isqatut Tadbir. Ya, ada kitabnya? Isqatut Tadbir. Yang Allah sudah urus atur, jangan kita ikut atur. Tugas kita cuma fazkurullah, sebut-sebut nama Allah. Kapan turun ketenangan, kapan melihat kasyaf, itu urusan tugas kita apa? Nah, jadi antum kalau dengerin kawan mengalami ini, terus ingin, itu namanya mentadbir. Kok dia lihat, aku tidak. Kok dia merasa, aku tidak. Itu dalam urusan zikir, dalam urusan duniawi sama. Saya sudah usaha, kok belum berhasil. Dia usaha dikit, langsung jadi. Itu namanya mulai ya, siap-siap sengsara hidupnya. Jadi sengsara itu di mindset. Ya, hati-hati. Sama ya, ada seorang murid datang kepada saya. Dia murid seorang syekh. Dia menyampaikan unek-unek pikirannya. Apa kata dia? Ustaz, masa ada orang kayak gitu dikasih ijazah sama guru, katanya. Teman sepermainanku dia kasih ijazah sama guru. Aku tahu nih dalaman dia nih apa. Orang busuk hati itu. Dia protes. Mursyid dia ngangkat kawannya, tapi nggak ngangkat dia. Mursyid dia ijazahin dia, tapi ijazahin temannya, tidak ijazahin dia. Kenapa dia protes kepadaku? Ya, harusnya protes ke masa? Ya, seharusnya kasih tahu. Mursyid, ente belajar dulu sama Ani. Kenapa? Itu orang belum benar. Kenapa dikasih ijazah ya? Harusnya begitu dia ngomong mursyidnya. Ya, benar gak? Paham nggak tuh maksudnya? Orang yang ngomong begitu seakan-akan dia sedang lebih tinggi daripada mursyid dia. Nah, itu namanya ikut mentadbir.
Urusan guru, wilayah guru kok ikut-ikutan diurus. Guru nih mau ngapain, urusan dia. Jangan ikut-ikutan. Misalnya guru nih milih kelompok ini dikasih zikir ini, kelompok ini tidak. Gak usah protes. Kan aku sudah lama zikir. Kan guru punya pertimbangan sendiri. Dan kemarin kita sudah sampaikan, nggak penting kurikulum itu, yang penting istiqamahnya. Kadang orang dengan zikir ismuzat Allah, Allah, ismul jalalah di kolbu, itu Allah pandang dia jadi wali deh. Nggak mesti dia ngamalin lataif, karena di zaman Nabi kan nggak ada zikir lataif. Ya, di zaman Nabi nggak ada zikir lataif, itu kan ilham yang turun kepada Syekh Najmuddin Al-Kubra. Yang kemudian kita anggap sebagai, jika ada ijtihad di fikih, di akidah juga ada ijtihad dalam tasawuf, tapi ijtihad tasawuf itu ilham. Jadi jangan urusan orang lain, apalagi urusan wilayah-wilayah orang jangan ditadbir, apalagi wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekali saja seorang hamba mengatakan, kenapa aku begini ya Allah? Kenapa engkau belum turunkan itu ya Allah? Siap-siap kalbunya gelisah. Ya. Lanjut Pak Cukup. Kamsa. Wah, dikit lagi ya. Wala yamshu, wala yakhtarun, wala yuridun, wala yatafakkarun, wala yanzurun, wala yantikun, wala yutishun, wala yamshun, wala yataharrakuna illa billah walillah min haitsu ya'lam. Perhatikan, ini bukan bab aqidah, ini bukan bab qadariyah dan jabariyah. Ya. Jadi kalau baca kitab tasawuf babnya zauqiyah, rasa. Ini banyak yang baca kitab tasawuf, logika dia masih logika aqidah. Dalam ilmu aqidah ada namanya kelompok serba takdir, ada kelompok serba usaha. Serba takdir disebut jabariyah, serba usaha disebut dengan qadariyah. Dia nentuin takdirnya sendiri. Kitab tasawuf bab zauqiyah, bab rasa. Dia nggak ada urusan dengan keyakinan. Ini masalah rasa. Orang yang waro itu bukan saja masalah jika dia ngambil duit orang terus dia balikin semua, atau makannya terlalu hati-hati, bukan itu saja, itu zahir. Kata beliau, la yudabbirun wa la yakhtarun, mereka tidak lagi memilih dengan kediriannya, mereka dipilihkan oleh Allah. Wa la yuridun, kehendak dia lebur dalam iradahnya Allah. Wa la yatafakkarun, mereka enggak pakai konteks tafakkur kepada Allah, mereka pakai qalb. Oh, enggak mikir dong, bukan. Pikiran bukan wilayah bertuhan. Pikiran wilayah bermakhluk. Kepada Allah wilayahnya tadabbur. Tadabbur. Nah, wala yanzurun wala yantikun wala yubtishun wala yamshun wala yataharrakuna illa billah. Tidak menatap, tidak berkalam, tidak memukul, tidak berjalan, tidak yataharrak, bergerak, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Ya, Allah itu kan lebih dekat dari urat nadi, dan dia selalu memegang kalbu. Tinggal tanya kalbunya. Kalbu itu bisa ditanya, wahai kalbuku yang digenggam oleh Allah, ini boleh atau tidak? Nanti dia kasih jawaban. Apa jawabannya? Jika dia tenang berarti boleh, jika dia gelisah berarti tidak boleh. Tapi harus belajar dulu ma'rifatul qalb. Nanti kalbunya kalbu berpenyakit. Ya, kalau penyakit dia senang sama penyakitnya. Punya karakter jahat, maka dia senang dengan kejahatannya, bukan itu. Mesti disembuhkan dulu. Ya. Wahujima bihimul ilm ala haqiqatil amri fahum majma'una fi ainil jam'i la yatafarraquna fima huwa ala wala adna wala adna al-adna fallahu yuwazzi'uhum an dhalika thawaban liwara'ihim ala hifzi limanaziltihim wa syara'a alaihim wa man lam yakun li'ilmihi wa amalihi mirasu wa ma'jubun bin dunya wa masruh bida'wah. Kita baca dulu ya. ومرسول تعزز الحق والاستكبار على مثله وصول بعلمه والدلال على الله بعمله فهذا هو الخسران المبين والأقياس يتورعون عن هذا الورع ويستعيذون بالله منه ومن لم يزل بعلمه وعمله افتقارا لربه وتواضعا لخلقه فهو هالك فسبحان من قطع كثيرا من أهل الصلاة بصلاحهم عن مصلحهم كما قطع المفسدين بفسادهم عن وجودهم فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم قال أكرم المؤمنين وإن كانوا وصاة أقم عليهم الحدود وهجرهم رحمة بهم لا تعززا عليهم لا تقتدي بمن يتورع عمن تناولته أيدي الكافرين. Waduh, panjang sekali ini ya. Kita ambil yang paling ringan aja.
Jadi orang waro itu, kata beliau, mereka majmu'una fi ainil jam'i la yatafarraquna fi ma huwa ala wala adna. Jadi pandangan mereka, ahwal mereka tidak bercerai-berai, tapi utuh satu paket. Maksudnya apa? Dia tidak memilih-milih untuk berwara. Pasti pusing ya, sebelum nyambung nih. Ya, Anda juga bingung mau ngalamin apa nih ya. Majmu'una fi anil jam'i la yatafarraquna fi ma huwa ala wala adna. Jadi intinya adalah dia tidak iltifat kepada selain Allah meskipun Allah mengizinnya, dan itu di semua keadaan. Itu wara. Kalau sudah begitu, saya zikir, saya sholat, saya baca Quran, saya nganggapnya itu anugerah dari Allah. Maka nanti sesuai dengan teks ini, orang ini tidak lagi demo kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, aku sudah sholat, kenapa masih diuji? Ada yang ngomong gitu kan? Oh, banyak yang datang ke kita. Ya Allah, aku sudah zikir, kenapa tidak turun ketenangan? Ya Allah, kenapa aku sudah baca Quran, sudah sholawat, kenapa usahaku tidak sukses? Ada yang ngomong begitu gak? Nah, orang sukses tidak sukses, masalah dia sungguh-sungguh berusaha. Di luar sana ada yang tidak sholat, tidak zikir, dia sungguh-sungguh usahanya sukses deh. Betul nggak? Terus kenapa ada zikir sholawat pelaris? Hah? Kenapa itu? Ada zikir sholawat untuk melariskan dagangan, untuk mensukseskan usaha. Antum percaya? Bagi saya zikir-zikir, sholawat-sholawat melariskan dagangan, menaikkan pangkat, itu penghinaan kepada sholawat itu sendiri. Mohon maaf para kiai, para ustadz, Anda bukan lagi menghina ente, tapi kita mengajak ente jangan hina sholawat itu. Adakah yang lebih mulia dari sholawat? Apakah pantas kerjaan kita yang penuh dengan dosa itu ente naikin pakai sholawat? Antum cinta nih lihat mobil, Dayat lagi pengen mobil apa? Enggak, makomnya dia. Ente mau mobil apa, sebutin? Sebutin aja. Pajero. Terus ada khotir kan? Sholawatin aja ya kan? Betul gak? Jujur aja. Iya. Pantas gak Pajero disolawatin? Mohon maaf nih para kiai, kalau ente bilang boleh, kita boleh. Adu-adu kita di sini. Pajero makhluk hina, dia dibuat dan dia ada masanya. Kalau salawat, Allah kekalkan. Kekal dengan kekekalan Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu disebutkan di Quran, diabadikan di Quran, dan Quran itu abadi. Pantas nggak antum mengambil barang fana dengan sesuatu yang nggak pantas? Ada yang bilang ke saya, semua yang aku mau Ustaz langsung kabul. Kenapa? Anda minta pakai salawat. Ya iyalah, kecil itu bagi Allah. Ente mintanya kekecilan, harusnya langsung minta yang besar. Ya, siapa yang diminta langsung? Sorganya langsung. Kalau sorga masih lumayan lah, kan arduhas samawati wal ard, ya luasnya seluas langit dan masih oke lah. Ya Allah, dengan salawat ini berikan ke surga, masih oke lah itu ya. Ini cuma Pajero, pajaknya cuma 5 tahun doang. Udah tonton bertil itu ya. Itu ada kiai ngasih ijazah begitu, ya berarti dia kurang wara. Walaupun boleh mengamalkan zikir itu untuk duniawi, dalam bab kewaraan haram hukumnya. Itu maksud kalimat ini ya. Baca hizib nasr, kita disakitin hati kita sama orang, dizolimi ya. Antum pernah dizolimi orang? Pernah dizolimi orang? Terus bacain hizib bahar aja gitu ya, bacain hizib nasr aja, itu haram kalau di bab wara, walaupun boleh. Jadi wara itu kita punya senjata doa silahul mu'min, zikrullah silahul mu'min. Wirid itu senjata orang beriman. Ini kapan dipakai jadi? Ada orang ganggu kita baca itu jadi. Bisa dicelaka deh. Waroknya ahli zikir apa? Orang salik murid apa? Dia tidak pakai zikir itu untuk membalas orang lain. Ini katanya nih sholawat bisa bikin pilih apa tadi? Pajero. Ente yakin nggak sholawat bisa bikin Pajero? Kalau ente nggak yakin, kafar billahil azim.
Ya, kafir ente. Ya, serius. Karena Rasulullah itu lebih besar dari langit dan bumi secara nur. Pajero doang berapa percikannya itu. Ya, rumah besar, kecil itu. Pengen terkenal kecil itu nggak ada apa-apanya. Meminta itu dengan salawat itu tanda tidak wara. Jadi wara yang dimaksud di sini, ini yang saya cari-cari polanya kalimatnya yang gimana? Itu dia. Kita boleh secara hukum fikih, mungkin secara hukum awam berzikir ini untuk keperluan duniawi, ya baca ini untuk menjaga diri, tapi kita nggak lakukan itu. Kenapa? Kita sibuk bersama Allah. Yang penting halku dengan Allah nggak terganggu. Kalian boleh ganggu aku. Yang penting wilayahku dengan Allah jangan diganggu. Gitu ya. Maka kalau zikir-zikir aja, nggak usah zikir karena ingin ngangkat bala. Karena bala itu pada hakikatnya nikmat. Ya, apa nikmatnya bala? Terasa dekat kepada yang membeli bala. Maka disebutkan di bagian mana tadi ya? Kata beliau, aku belajar kepada kolbu, kata Imam Syazili. Kolbu yang taat, dia merasa tenang kalau taat. Aku belajar juga kepada kolbu saat maksiat. Jadi dia berguru kepada maksiat, berguru kepada taat. Jika aku maksiat, diriku gelisah. Kalau sudah tahu bab itu, baru bisa waraknya sejati. Kalau apa-apa dilalaikan kolbunya, nanti mulai besok ente gak bakal lagi kepikiran kalau lihat Pajero gak bakal sholawat. Ya, kalau mau Pajero nabung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini pertemuan sore kedua sebelum besok ya. Besok ada lagi insya Allah, tapi bukan dengan saya kembali kepada Dr. Al-Romi lagi. Besok saya ke surau satu lagi ya. Insya Allah. Siapa aja sama, ilmunya sama, sumbernya dari Allah. Dan mohon maaf jika selama interaksi muamalah kurang berkenan, ada perhatian yang tidak sampai, karena kami makhluk ya, tidak bisa memperhatikan semua saudara yang ada di sini. Ya, mintalah perhatian kepada Allah, bukan kepada guru. Guru itu makhluk. Ya, minta rasa bukan ke guru, minta rasa kepada Allah. Minta pengalaman bukan guru, minta pengalaman kepada Allah. Itulah mana ar-razzaq, itu bagian daripada al-yaqin. Semoga tambah sempurna kewaraan kita, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal minna i'tikafana, taqabbal minna ya Allah azkar alladhi alhamta ilaina, taqabbal minna ya Allah jami'a ibadati allati a'antana. Ya Allah, bantulah kami untuk beribadah, dan setelah Engkau membantu kami beribadah, ya Allah, mohon terimalah ibadah yang telah Engkau bantukan kami itu. Wastur auratina, dan tutup semua aib kami ya Allah, tutup semua kesalahan kami di hadapan Engkau ya Allah, lalu di hadapan makhlukmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina muslim walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atina muhabbataka wa ma'rifatak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.